Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberikan satu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa merasakan bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh dengan rahmat, yakni bulan Ramadan. Begitu besarnya rahmat, begitu besarnya berkah yang terdapat dalam bulan Ramadan. Seringkali sebelum Ramadan tiba, ini kita seringkali mendengarkan, kita seringkali melihat orang-orang yang memberikan satu tahniah, memberikan satu ucapan selamat terhadap datangnya bulan Ramadan. Yang perlu untuk kita cermati, sebenarnya tahniah atau mengucapkan selamat pada khususnya bulan Ramadan, atau mungkin hal-hal lain atau hari-hari lain yang di situ kemudian memberikan satu dampak positif atau mungkin bisa memberikan satu semangat baru bagi kita, termasuk diantaranya Idul Fitri atau mungkin kelahiran seorang anak. Seringkali kita mengucapkan kata selamat atau dalam bahasa lain dinamakan tahniah. Apakah ucapan selamat atau tahniah ini pernah juga dilakukan oleh beliau Nabi Muhammad SAW? Sebelum bulan Ramadan, tepatnya di bulan Rajab, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita sebuah doa, yang mana doa ini juga dilakukan oleh beliau. Doa ini tentunya adalah doa yang tidak asing bagi kita. Apa doa itu? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Beliau Nabi ketika masuk bulan atau awal bulan Rajab dan kemudian memasuki hari-hari di bulan Rajab, beliau berdoa semoga diberikan keberkahan di bulan Rajab, diberikan keberkahan di bulan Sya'ban, dan kemudian wabalighna Ramadan. Ada hal keinginan dari Nabi, kalau ini dinisbatkan bahwa Nabi yang berdoa, kalau toh kita yang berdoa berarti ada harapan bagi kita untuk kemudian bertemu dengan bulan Ramadan. Dalam kosakata bahasa Arab, balighna ini atau balik sendiri ini adalah kata perintah. Akan tapi dalam sisi sastra Arab yang lain, perintah itu atau tepatnya kalimat amar itu dibagi menjadi 3. Kalau itu adalah sebuah kalimat yang diungkapkan dari bawahan kepada atasan, maka itu namanya bukan lagi amar tapi namanya doa atau permintaan. Kalau antar sesama itu namanya iltimas. Kalau
dari atas ke bawah itu baru namanya perintah. Artinya balighna Ramadhana ini adalah satu ungkapan, satu keinginan, satu doa, satu permintaan Nabi, satu permintaan kita ketika kita mengucapkan untuk nantinya bertemu dengan bulan Ramadan. Kenapa kita harus bertemu dengan bulan Ramadan? Kenapa kita jauh-jauh hari kemudian menginginkan datangnya bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan dikatakan syahrun mubarak, syahrul rahmah, syahrun maghfirah, dan syahrun-syahrun yang lain. Sehingga ternyata Ramadan itu punya yang namanya keistimewaan, sehingga orang yang seperti kita ini perlu untuk nantinya bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ada satu keterangan dalam kitab Lataiful Ma'arif, pernah dinukil bahwa Nabi itu pernah yubashiru ashabahu, pernah memberikan satu kabar gembira kepada sahabatnya. Kemudian beliau dalam riwayat tersebut mengatakan bahwa qad ja'akum syahru Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kita bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bahkan dalam riwayat lain mengatakan atakum Ramadan sayyidus syuhur marhaban bihi wa ahlan. Dalam redaksi yang lain ini ada kata-kata marhaban. Marhaban yang dalam bahasa kita, kalau kita biar mudah untuk mengartikannya, ini kan berarti marhaban itu adalah satu ungkapan ketika kita bertemu dengan seseorang, semoga dengan bertemu itu akan memberikan sebuah keberkahan. Artinya menurut riwayat ini Nabi pernah memberikan satu ucapan selamat kepada bulan Ramadan. Karena apa? Karena memang dalam banyak keterangan Ramadan adalah suatu hal yang utama, sayyidus syuhur. Bahkan orang yang menyambutnya pun, atau orang yang bahagia pun dengan datangnya bulan Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Nah, yang digarisbawahi sebenarnya di redaksi yang akhir ada kata an-niran. Niran itu bentuk plural atau bentuk jamak dari kata nar. Dalam arti bahasa lain ternyata tidak hanya satu neraka saja yang ditutup, beberapa pintu neraka. Artinya dengan kita bahagia, maka tidak hanya cukup satu neraka saja yang nantinya haram jasad kita untuk masuk ke sana, tapi kalau kita di redaksi yang lain ada tujuh neraka yang nantinya haram bagi kita untuk masuk ke sana. Sehingga dengan kebaikan, dengan keberkahan, dengan rahmat maghfirah yang ada di bulan Ramadan, tentunya bagi kita adalah satu hal yang kita merupakan sebuah kenikmatan tersendiri bagi kita untuk kemudian bisa masuk di bulan Ramadan. Sehingga ketika wabaligna Ramadan, ketika kita sudah balik, ketika kita sudah memang datang di bulan Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kalau orang dulu ada mengatakan pakai qasidah marhaban ya syahru Ramadan, karena begitu pentingnya, begitu dahsyatnya hal-hal yang bisa dilakukan di bulan, dari apa yang telah
kami sampaikan di awal, bagaimana kemudian mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Melihat dari redaksi yang ada, tentunya menjadi satu bagian bagi kita, bentuk dari kita akan rasa kesenangan dari kita terhadap datangnya bulan Ramadan. Semoga hal sepele seperti halnya dengan selamat datang bulan Ramadan, mengucapkan selamat datang bulan Ramadan, ini termasuk bagian dari bentuk farihah kita, bentuk kebahagiaan kita terhadap bulan Ramadan. Banyak hal kecil yang inspiratif sekali, kemudian bisa ternyata memberikan efek yang sangat besar. Kita pernah mendengar ada seorang wanita yang sangat dalam tanda kutip wanita yang di situ menjadi tunasusila. Kemudian dalam satu cerita dia memberikan satu air kepada seekor anjing, dengan hanya memberikan air kepada seekor anjing. Dalam satu keterangan, wanita ini kemudian masuk surga. Sebenarnya bukan hanya di bagaimana dia memberikan anjing saja, memberikan air kepada anjing saja, tapi disertai dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, dengan niat benar-benar menolong kepada orang lain. Ini ternyata bisa memberikan satu hal yang lebih, bahkan bisa menyelamatkan dari api neraka. Imam Ghazali pernah dalam satu cerita masuk surga bukan karena amal ibadahnya, karena membiarkan seekor lalat yang meminum tinta yang digunakan beliau dalam belajar. Tapi sudah barang tentu bukan karena hanya membiarkan lalat menghisap tinta beliau, tapi juga disertai dengan bagaimana keikhlasan beliau, bagaimana keyakinan beliau, empati beliau kepada makhluk lain ciptaan Allah ini, yang kemudian bisa memberikan satu efek besar, efek manfaat yang sangat luar biasa, yang tidak ada lain kecuali adalah beliau dalam satu cerita dikatakan masuk surga karena membiarkan seekor lalat. Hal-hal kecil seperti ini tentunya sangat inspiratif sekali bagi kita, ketika mungkin kita hanya mengucapkan selamat datang bulan Ramadan. Semoga dengan hal-hal kecil yang seperti ini juga bisa memberikan satu hikmah bagi kita, satu manfaat bagi kita, tentunya disertai dengan hati yang ikhlas. Kita senang terhadap datangnya bulan Ramadan, akhirnya muncullah namanya selamat datang bulan Ramadan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.